warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu saya Rizky Ananda dengan NIM 859882549. Saya Yusri Ramdhani dengan NIM 859878477. Saya Elma Yunika dengan NIM 859888231. Saya Wahyu Setiawan, NIM 859888959. Saya Nurul Fadila Zen dengan NIM 859893677. Saya Rahma Aulia 859869002. Pada kesempatan ini, kami kelompok 4 akan melakukan praktikum di satu kegiatan praktik kedua, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun umumnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya yang sering disebut inang dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara 2 spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Simbiosis parasitisme kutu putih pada tanaman jambu biji terjadi ketika kutu putih menyerang tanaman dan mendapatkan nutrisi dari getah tanaman, sedangkan tanaman jambu biji dirugikan. Simbiosis parasitisme antara ulat dan daun adalah ketika ulat memakan daun yang merugikan tanaman karena daunnya rusak dan menguntungkan ulat yang mendapatkan nutrisi untuk tumbuh. Benalu dan pohon jeruk termasuk dalam simbiosis parasitisme karena benalu mendapatkan keuntungan dengan menghisap nutrisi dari pohon jeruk, sementara pohon jeruk dirugikan karena pertumbuhannya terhambat. Hubungan tali putri dengan tumbuhan pagar adalah simbiosis parasitisme, di mana tali putri mendapatkan keuntungan dengan menyerap nutrisi dari tumbuhan pagar, sementara tumbuhan pagar dirugikan karena nutrisinya diambil dan bisa menyebabkan kematian. Simbiosis antara monyet dan kutu adalah simbiosis parasitisme, di mana kutu sebagai parasit mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah monyet sebagai inang, dan monyet dirugikan karena darahnya dihisap. Anggrek dan pohon rambutan termasuk dalam simbiosis komensalisme, karena anggrek diuntungkan dengan menempel pada pohon untuk mendapatkan sinar matahari dan tempat untuk tumbuh, sedangkan pohon rambutan tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis antara tumbuhan paku dan pohon rambutan adalah komensalisme karena tumbuhan paku mendapatkan keuntungan berupa tempat untuk hidup dan mendapatkan cahaya matahari, sementara pohon rambutan tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis sirih dan pohon pinang adalah komensalisme di mana sirih diuntungkan dengan mendapatkan tempat untuk menempel dan sinar matahari, sedangkan pohon pinang tidak diuntungkan maupun dirugikan. Hubungan burung dan pohon termasuk komensalisme, di mana burung mendapatkan manfaat seperti tempat tinggal atau sarang tanpa merugikan atau menguntungkan pohon. Laba-laba dan pohon merupakan simbiosis komensalisme. Laba-laba membuat jaring di pohon sebagai tempat berlindung dan berburu, sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Hubungan antara bunga dan kupu-kupu termasuk dalam simbiosis mutualisme karena keduanya mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya saat kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Kerbau dan burung jala termasuk simbiosis mutualisme karena kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang ada di tubuh kerbau, sementara kerbau merasa nyaman karena terbebas dari rasa gatal akibat kutu tersebut. Kutu daun dan semut termasuk dalam simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Semut mendapatkan makanan berupa cairan manis dari kutu daun, sementara kutu daun dilindungi dari predator lain.
Lebah dan bunga termasuk dalam hubungan simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sementara bunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah ketika lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Ikan Nemo dan anemon laut termasuk dalam simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Ikan Nemo mendapatkan perlindungan dari predator di antara tetangga anemon yang beracun. Sementara ikan Nemo membantu membersihkan anemon dari parasit dan menyediakan nutrisi melalui kotorannya.